Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di GKI Gading Indah pagi ini. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, malam puji dan sabda dengan tema iman dan tradisi akan dilakukan pada hari Kamis, 19 Januari 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh Pendeta Haryanto Suryadi dari GKI Harapan Indah. Yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya akan dilayankan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pada kebaktian umum kedua oleh Pendeta Novita Sutanto. Untuk nama-nama calon Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila saudara-saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib GKI, pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 22 Januari 2023 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Yang ketiga, Bina Pranikah. GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 4, 11, 18, dan 25 Februari 2023 melalui Zoom meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang keempat, puji syukur kepada 4 lantai pavilion Anugerah Panti Werdahana telah selesai. Berikut kita saksikan bersama video paparannya. Demikian Bapak Ibu, bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak dapat men-scan QR Code sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu sekalian.
Demikian pokok warta pada pagi hari ini, kebaktian hari ini dengan tema mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Kasih Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara dikasih Tuhan, pada minggu ketiga di bulan Januari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan nanti mengenai mengikut Yesus. Ketika Yesus memanggil kita semua untuk berjalan bersama dengannya. Apa maknanya, apa artinya buat hidup kita, nanti kita akan renungkan dalam pemberitaan firman. Mari kita akui juga bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dengar panggilan Tuhan. Kau jadi
Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14a berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah jemaat Tuhan, di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pada saat ini kami imani hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan kami, atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami pribadi, keluarga kami, bagi umat Tuhan di GKI Gading Indah. Ketika kami membuka kehidupan kami, diri kami masing-masing ya Tuhan, kami tahu di hadapan-Mu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Kami menyadari ya Bapa, di dalam kehidupan kami seringkali gagal untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, baik orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami, teman kami, saudara-saudara kami, dan sesama kami di sekitar kami. Di minggu pagi ini kami datang memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk setia menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kasih-Mu yang sudah kami terima terlebih dahulu. Ini kami Tuhan, biarlah kehidupan kami selanjutnya menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam keseharian kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus
Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Yohanes 10 ayat 14-15 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dengar suara Yesus, mendengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, ikut salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengikut Kristus, Sang Juru Selamat. Dan agar kami dapat mengikut Kristus, tidak ada jalan lain selain mengenal apa yang disaksikan oleh firman Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam ibadah ini, dalam pemberitaan firman ini, dalam diri setiap kami, agar kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya memahami, tetapi untuk boleh belajar menjadi para pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan.
telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Beginilah firman Tuhan. Penerus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk
dalamku yang menyimpang kepada kebohongan. Banyak karya ajaib telah kau lakukan kepada kami, tak ada yang sejajar dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi jumlahnya besar tak terhitung. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjemput kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta kasih dan kebenaran-Mu tak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Dia menjemput kepadaku, dan Dia mendengar teriakku, meminta tolong. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dituguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menuguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai 42. Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Dia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata kepada Simon, anak Yohanes, memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ada satu lagu lama yang saya yakin saudara pasti kenal lagu ini. Liriknya ada katanya kira-kira berbunyi seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Siapa kenceng banget dari kiri ini? Ya, dari siapa tadi? Oh, orang bank ya. Orang OJK memang yang dicari uang ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang.
uang, 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 uang. Diulangin sampai 6 kali kata uang ya. Kenal ya saudara ya lagu itu ya. Lagu yang sederhana, catchy. Tapi lagu ini sebetulnya mau menanyakan satu hal yang penting. Apa yang dicari oleh orang? Dan menariknya, kalau menurut bacaan kita hari ini, kata pertama, kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan dicatat atau disaksikan oleh Injil Yohanes. Kalau di Injil Matius itu Yesus menjelaskan kenapa dia harus dibaptis. Di Injil di Injil Markus Yesus memproklamirkan kedatangan kerajaan Allah. Di Injil Lukas, Yesus yang masih kanak-kanak bertanya kepada orang tuanya, kenapa engkau mencari aku ya di bait Allah. Menurut Injil Yohanes, kata pertama yang Yesus ucapkan adalah sebuah pertanyaan yang mirip dengan lagu itu. Pertanyaan yang Yesus ajukan kepada 2 orang murid Yohanes Pembaptis, yang setelah Yohanes Pembaptis mengatakan itulah anak domba Allah menunjuk Yesus, mereka kemudian meninggalkan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Yesus. Biasanya kalau kita mendapatkan atau seorang pemimpin mendapatkan pengikut, dia akan senang ya, dia sambut. Tahun ini katanya kita masuk tahun politik, partai-partai mulai aktif ya, berkampanye. Kalau Anda lihat bendera partai mulai muncul di mana-mana, spanduk-spanduk lengkap dengan wajah orang-orang yang sedang mencari dukungan ada di mana-mana. Dan biasanya kalau ada yang kemudian menyatakan saya mau pindah dari partai saya mendukung Anda, pasti akan disambut dengan gembira, dengan tangan terbuka. Tapi Yesus waktu ada 2 murid Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh spiritual paling populer pada masa itu, meninggalkan sang gurunya lalu mengikut dia. Yesus tidak langsung menyambut dengan tangan terbuka. Ayat ke 38 mencatat, tetapi Yesus menoleh ke belakang, dia berhenti dari jalannya karena menyadari ada 2 orang sedang mengikuti dia. Ya, kalau kata orang Jawa itu bahasa Jawa punya istilah yang pas banget, ngintili ya, ngikut di belakang gitu. Yesus berhenti lalu mengajukan pertanyaan ini. Apakah yang kamu cari? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, saudara. Tapi sebetulnya maknanya sangat dalam. Kalau kata pertanyaan Yesus itu kita telusuri, kita cek dalam teks aslinya, maka ada banyak makna yang bisa kita temukan. Pertanyaan apakah yang kamu cari itu bisa berarti what are you looking for? Sama ya bahasa Indonesianya ya. Kamu lagi nyari apa? What are you seeking? Kamu sedang mencari apa? Tapi kita tahu kata seek itu lebih kuat daripada sekedar look ya. What are you searching for? Kamu sedang mencari apa? Tapi kata search itu seperti kalau ada korban kapal terbalik di tengah laut, lalu ada search and rescue, ya, mencari di tengah lautan. Bisa juga berarti what do you desire? Apa yang kau dambakan? Ya, what do you require? Apa yang kau inginkan? What do you demand of? Apa yang kau tuntut? What do you hope to find? Apa yang engkau harapkan untuk ditemukan? What do you long for? Apa yang engkau rindukan? What do you most hope for? Apa yang paling kamu harapkan? Itu makna di balik pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari? Ke kedua orang murid Yohanes Pembaptis yang kemudian mengikut Yesus itu. Pertanyaannya simpel, jawabannya bisa susah. Kita mungkin kalau itu ditanya ke kita, kira-kira jawabannya apa? Banyak ya. Atau jangan-jangan seperti lagu tadi ya. Uang, 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 uang. Bisa seperti itu juga. Dan memang kalau kita lihat
karena ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab, kadang-kadang kita tidak bertanya lagi, ya. Kita jalani hidup kita begitu aja. Tapi kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di Instagram, di YouTube, di TikTok, banyak yang mengajukan pertanyaan seperti ini, tapi sebetulnya juga menyediakan jawabannya. Apa yang kau dambakan, kau inginkan, kau rindukan? Apa? Sukses. Jadi seperti influencer yang kemana-mana naik mobil, ya. Kalau naik mobil bukan lagi mobil yang logonya apa ya? Logonya lingkaran 2 itu, ya, yang banyak di jalan. Bahkan bukan yang logonya L, ya, saya bukan nyenggol seorang di sini. Yang logonya kuda, Anda tahu ya, bukan Mitsubishi kuda, ya, kuda bejingkrak, ya. Nah, yang tahu mobil pasti tahu tuh, mobil apa itu, ya. Oh, itu sukses, tandanya itu. Kalau itu yang kita cari, kalau kita mau mendapatkannya harus sampai seperti itu. Atau mungkin punya pesawat pribadi, apa macam-macam lainnya. Atau mungkin apa yang dicari, apa yang kita dambakan, hidup yang tubuh yang sehat, yang ideal. Ya, maka banyak influencer mempopulerkan olahraga, nge-gym, diet dan sebagainya. Atau mungkin ini katanya ciri khas generasi apa ya sebutannya ya, millennials atau apa? Kalau orang dulu kalau pergi jalan-jalan, ya, wisata ke luar negeri, senangnya apa? Belanja, ya, pulang bawa tas bermerek dari luar negeri, ya, atau beli barang ini, barang itu. Tapi kalau generasi yang lebih muda, mereka tidak lagi cari itu, yang dicari apa? Experience, pengalaman yang beda. Jadi bukan lagi pergi ke Paris, ke mana? Los Angeles atau kemana lah. Pergi ke tempat yang pelosok yang orang lain belum pernah datangi, ya, lalu ambil foto dari udara dengan drone atau apa yang khas yang cuman dia yang bisa mendapatkannya. Apa yang dicari? Kebahagiaan ketika tidak perlu lagi bekerja 9 to 5 jam kantor, kerja dari mana-mana bisa mengerjakan hal yang sesuai dengan apa namanya istilahnya itu, saya jadi lupa, passion. Jadi influencer, jadi TikToker, jadi YouTuber. Supaya bisa menemukan apa yang ia cari. Kebahagiaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tentu semua itu sah saja. Tapi kita harus kembali kepada diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, kita dambakan, kita temukan dalam Yesus Kristus, yang juru selamat itu. Kembali ke teks kita. Lalu apa yang menjadi jawaban dari kedua murid tersebut? Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Salah satu dari mereka menjawab, mungkin Andreas, mungkin temannya yang kita tidak tahu namanya. Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Tanyanya agak aneh, jawabannya agak aneh ya. Ditanya, dia malah nanya balik. Dan kayak enggak nyambung gitu. Yesus tanya apa yang kamu cari, mereka justru bertanya balik, di mana kamu tinggal? Apa kira-kira maksud dari pertanyaan kedua murid ini? Apa mereka sedang ingin melihat kira-kira Yesus sang guru yang katanya terkenal itu, yang katanya hebat ini, rumahnya seperti apa ya? Mungkin kita bayangkan para murid itu seperti kita kalau kita punya anak perempuan, lalu dia datang memperkenalkan pacarnya. Ya. Kalau anak perempuan Anda datang bawa pacarnya, kan yang Anda tanya apa pertama-tama? Nama nggak usah ditanya lah ya, biasanya dia kenalin. Pa, Ma, ini si, ya mau sebutlah si Yohan lah misalnya begitu ya. Ini si Yohan. Lalu apa yang Anda tanya?
agamanya apa gitu ya. Ya, asumsikanlah Kristen. Gerejanya mana gitu ya. GKI katanya ya. Kalau Anda GKI-nya garis keras, tanya GKI-nya GKI mana, langsung ditanya gitu ya. Terus apa lagi yang Anda tanya? Tinggalnya di mana? Nah, ini soal tinggal ini. Kalau dijawabnya, oh saya tinggal di tempat-tempat daerah-daerah yang pakai kata villa, bukit. Wah, ini kayaknya calon mantu yang ciamik nih. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris. River view, lake view. Apalagi kalau golf view ya. Pemandangannya lapangan golf. Tapi kalau dia jawabnya, ini mohon maaf ya kalau ada yang tinggal di daerah ini ya. Pakai perum nas ya. Kampung, kompleks, terus ada tanah, aduh, gimana ini kenapa anakku bisa kena yang begini nih? Ya, mohon maaf sekali lagi untuk kalau ada yang tinggal di situ. Kita mungkin membayangkan para murid ketika bertanya, di manakah engkau tinggal? Seperti itu, saudara. Tapi bukan. Kenapa? Karena kata tinggal yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani-nya, kata menis ini, kalau diterjemahkan bisa bermakna stay, diam, tinggal, bisa bermakna abiding, dwelling, remaining, indwelling. Ini kata-kata yang kalau di sini susahnya ya penerjemahannya. Kata-kata yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semua bermakna tinggal, tapi sebetulnya makna yang ditekankan ini bukan menunjuk pada bangunan, pada rumah, pada lokasi, tapi pada yang namanya kehadiran, kebersamaan, relasi, hubungan. Jadi sebetulnya pertanyaan kedua murid ini lebih bermakna mereka ingin tahu, dapatkah mereka datang dan tinggal ada bersama dengan Yesus, Sang Guru itu. Ini bukan soal domisili, tapi soal relasi. Bagaimana? Mungkinkah mereka bisa ada dalam relasi dengan Yesus yang kemudian mereka akui kalau menurut Yohanes, menurut Injil Yohanes yang pertama kali mengakui Yesus adalah Sang Mesias adalah Andreas di ayat 41. Bagaimana mereka bisa ada dalam relasi yang erat, dekat, lekat dengan Sang Mesias itu. Maka apa jawaban Yesus? Yesus tidak memberi jawaban, ini yang menarik. Yesus tidak memberi jawaban yang yang sangat clear dan jelas. Yesus tidak mengatakan, oh rumahku ada di sorga yang mulia dalam istana kebesaran dengan segala kemegahannya, dengan para bala tentara sorga yang melayani, dan nanti kalau kamu setia mengikutku, kamu juga akan pergi ke sana. Yesus tidak menjawab seperti itu. Atau Yesus tidak menjawab, oh aku adalah guru yang paling benar dengan pengajaran 1, 2, 3, 4, 5, pengajaranku tentang keselamatan adalah seperti ini, pengajaran tentang dosa ini, kamu harus tunduk padanya. Yesus tidak menjawab seperti itu. Atau dia tidak menjawab juga dengan janji-janji, kalau kamu mengikutku, kalau kamu datang kepadaku, maka kamu akan sukses, berhasil dalam segala hal, lancar, hidupmu diberkati, tidak ada penyakit, tidak ada hambatan dalam hidupmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus tidak menjawab seperti itu. Jawaban yang Yesus berikan justru adalah sebuah undangan. Marilah dan kamu akan melihatnya. Dalam bahasa Inggris 3 kata. Come and see. Ayo ikut aku. Berjalan bersama denganku. Maka kamu akan melihatnya sendiri. Yesus mengatakan, menjawab mereka, kalau mereka mau merasakan semua itu, merasakan ada bersama dengannya, ada dalam relasi dengannya, maka ayo, mari berjalan denganku, mengikut aku. Seperti apa tidak tahu. Apa yang akan dihadapi di depan tidak tahu. Tetapi kalau engkau mau berjalan bersama denganku, dalam segala hal yang akan kita hadapi bersama,
maka pada akhirnya engkau akan menemukannya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itulah inti iman kita pada Yesus? Iman Kristen bukan pertama-tama soal doktrin, ajaran, hukum, aturan. Iman Kristen pertama-tama adalah soal relasi. Hubungan kita dengan Yesus Kristus Sang Mesias itu. Ia yang sudah menerima kita, Ia yang menyambut kita dalam kasih-Nya. Lagu tadi, apa yang dicari orang, uang itu ada bait keduanya, saudara. Ada yang tahu nggak bait keduanya bunyinya apa? Apa yang dicari? Yesus. Siapa yang dicari? Tuhan. Jawabannya? Saya. Ada yang tahu nggak? Selain Ibu Helena ya. Ada yang sudah pernah dengar bait keduanya sebelumnya? Saya asumsikan sedikit. Bunyinya begitu, betul Ibu Helena. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya. Bait terakhir. Orang yang berdosa. Yesus mengundang kita, tetapi sebetulnya Dia yang lebih dahulu mencari kita semua. Dia yang mencari kita, menyambut kita, sekalipun kita orang berdosa, sekalipun kita orang yang terbatas, sekalipun kita punya cacat celah, kekurangan, tapi Yesus menyambut, mencari, dan merangkul kita dalam kasih-Nya. Itulah kasih yang tidak punya prasyarat, unconditional. Dan kemudian Ia mengundang kita, memanggil kita. Come and see. Mari, datanglah, lihatlah, berjalanlah bersama denganku. Dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan kehidupan, dalam segala permasalahan yang sedang kita hadapi, mari berjalanlah bersama denganku. Maka pada akhirnya kita akan menemukan kasih dan anugerah itu hadir dalam hidup kita. Come and see. Maukah kita menyambut undangan Sang Juru Selamat itu? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sudah mencari kami. Ia yang menerima kami, manusia yang berdosa dengan segala keterbatasan, kelemahan. Bahkan Yesus yang juga mengundang kami untuk datang, melihat, mengalami sendiri kasih-Nya, berjalan dengannya dalam setiap langkah hidup kami. Yesus yang berjanji bahwa Ia akan selalu bersama dengan kami. Di tengah naik turunnya kehidupan, di tengah setiap tantangan yang kami hadapi. Maka biarlah kami boleh menyambut undangan Kristus tersebut. Kami boleh menyerahkan diri kami
untuk dibimbingnya setiap hari dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala upaya untuk menghadapi dampak pandemi yang masih ada, untuk menghadapi tantangan di tahun 2023 ini, baik masalah ekonomi, sosial, khususnya juga masalah yang mungkin muncul karena situasi politik negara kami. Biarlah semua pihak boleh bekerja sama mencari apa yang baik untuk hidup bersama di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, gerejamu yang Kau panggil untuk mensaksikan Injil Kristus, berita sukacita, keselamatan, kasih, anugerah. Biarpun kadang gerejamu harus menghadapi berbagai tantangan. Biarlah semua tantangan itu tidak membuat gereja lupa panggilannya untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, untuk kami semua. Beri kami kesehatian, beri kami kebersamaan, agar kami boleh saling melayani satu sama lain. Dan kami juga dengan demikian disanggupkan melayani lingkungan tempat kami ada. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami dengan semua pergumulan mereka, untuk anak-anak kami yang mulai menempuh studi di periode pengajaran yang baru di tahun ini. Beri kesehatan, kekuatan kepada mereka untuk boleh menjalani studi dengan penuh sukacita. Untuk kami yang bekerja, kami yang setiap hari bergumul dengan penghidupan kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang memiliki usaha. Kami tahu ini bukan masa yang mudah, tapi kami percaya Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan akan nyatakan kasih Tuhan lewat cara-cara yang kami belum ketahui, lewat orang-orang yang mungkin kami belum jumpai. Tapi biarlah kami juga tetap diberi ketekunan, kesabaran dalam segala hal. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan kondisi-kondisi fisik mereka, baik karena sakit ataupun usia. Beri kesabaran, beri pemulihan, berikan anugerah-Mu juga untuk keluarga yang mendampingi. Biarlah dengan demikian kami semua belajar mempercayakan diri dan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Demikianlah doa kami, ya Tuhan. Doa yang kami panjatkannya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang juga mengajarkan kami semua untuk berdoa lewat lagu berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami boleh berada di pagi ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu adalah semata-mata karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan syukur kami. Hendaknya Engkau kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam doa ini kami juga mohon agar Engkau mengajarkan kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.